Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu yang menjadi impian bagi setiap muslim untuk dapat melaksanakannya adalah ibadah haji. Karena setiap muslim merasa belum sempurna Islamnya jika belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Membaca dua kalimat syahadat merupakan perpaduan antara ibadah rohaniyah dan ibadah jasmaniyah. Ibadah sholat merupakan perpaduan antara ibadah rohaniyah dan ibadah jasmaniyah. Membayar zakat merupakan perpaduan antara ibadah rohaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah puasa merupakan perpaduan antara ibadah rohaniyah dan ibadah jasmaniyah. Sedangkan ibadah haji merupakan perpaduan antara tiga unsur ibadah, yaitu ibadah rohaniyah, ibadah jasmaniyah, dan sekaligus ibadah maliyah. Seseorang yang rohaninya sehat, berkeinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji, memiliki harta yang cukup banyak, akan tetapi karena jasmaninya dalam keadaan sakit, maka dia tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Seseorang yang jasmaninya sehat, hartanya banyak, bahkan dia sudah sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata, akan tetapi karena tidak ada niat dan keinginan untuk menunaikan ibadah haji, maka ia pun tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Demikian pula, seseorang yang jasmaninya sehat, memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak memiliki harta, dia tidak memiliki biaya untuk ongkos keberangkatannya, maka dia pun tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Karena itu tak usah heran kalau banyak orang yang rela menjual tanahnya karena ingin menunaikan ibadah haji. Banyak petani yang rela menjual sawah dan ladangnya karena ingin menunaikan ibadah haji. Banyak orang yang rela mengumpulkan separuh gaji bulanannya karena ingin menunaikan ibadah haji. Dan bahkan banyak orang yang dikategorikan miskin, tidak mampu dari segi ekonomi, karena rela menghemat uang makan sehari-harinya, dikumpulkannya karena ingin menunaikan ibadah haji. Bukankah kita pernah dikejutkan dan dibuat takjub oleh banyak cerita orang yang dikategorikan miskin, untuk makan saja sulit, entah itu pemulung, entah itu tukang semir sepatu, entah itu tukang bubur, yang sempat membuat jantung berdetak kagum karena ternyata mereka mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit, walaupun dalam waktu yang lama, akhirnya tercukupi untuk ongkos menunaikan ibadah haji. Bagaimana dengan kita? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan ketentuan Allah. Siapa saja yang dikehendaki untuk memenuhi panggilannya, maka dia pun berangkat untuk menunaikannya. Allah tidak memandang apakah dia seorang pejabat negara ataukah rakyat biasa. Allah tidak melihat apakah dia seorang raja atau rakyat jelata. Apakah dia orang kaya ataukah miskin papa. Tidak memandang dari suku mana dia berasal. Ketika Allah sudah berkehendak,
maka berangkatlah seseorang untuk memenuhi panggilannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa bangga dan bahagianya setiap muslim yang ditakdirkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka hadir berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia menuju satu titik, Ka'bah Baitullah. Ibarat benda-benda yang ditarik medan magnet, mereka datang memenuhi panggilan Allah. Mereka datang sebagai tamu-tamunya Allah. Mereka datang sebagai duyufullah, duyufur rahman. Betapa tidak bahagia seseorang akan merasa bangga jika suatu saat diundang oleh seorang pejabat negara. Seseorang akan merasa bangga jika suatu saat diundang oleh Bapak Wali Kota, Gubernur, Menteri, bahkan oleh Presiden. Ia bangga dan merasa terhormat karena merasa dekat dengan orang-orang penting tersebut. Akan tetapi mereka yang berkesempatan menunaikan ibadah haji akan merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang tiada tara bandingannya. Karena ia diundang dan menjadi tamu istimewa, bukan menjadi tamu istimewanya para wali kota, bukan menjadi tamu istimewanya gubernur, menteri, atau bahkan presiden, melainkan menjadi tamu undangannya zat yang telah menciptakan para pejabat tersebut, zat yang telah menciptakan alam jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terharunya setiap jemaah haji setibanya di kota Mekah dan Madinah. Sepanjang perjalanan gema talbiyah membahana ke angkasa raya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, buat mereka kaum muslimin yang ditakdirkan memenuhi undangan Allah, buat mereka kaum muslimin yang berkesempatan menjadi tamu-tamunya Allah, sebagai seorang tamu Allah perlu memperhatikan adab dan tata krama bagaimana seharusnya ia bersikap sebagai seorang tamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji di bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata yang tidak senonoh, berbuat maksiat, dan berbantah-bantahan dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekalah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Bersyukurlah mereka yang telah menjadi tamu-tamunya Allah.
Bersyukurlah mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Maka bagi mereka yang memperoleh haji yang mabrur, tiada ada balasan bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lil hajjatil mabrur sawabun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang memperoleh haji yang mabrur kecuali surga. Dan penuh harap, mudah-mudahan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, dengan izin Allah, di tahun-tahun yang akan datang, Allah takdirkan kita semua untuk menunaikan ibadah haji. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.